Oke, ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan biar nanti saya sampaikan biar tidak salah di dalam pemahaman. Kalau salah memahami, menerapkan salah, nanti hasilnya selalu salah. Hasilnya kalau selalu salah ya kita nanti akhirnya rugi terus. Ya, ini masih ada waktu 12 menit ya dari pergantian candle di time frame H1. 12 menit itu bahkan bisa menghabisi hijau ini, bahkan lebih bisa menekan lebih bawah. Kalau ditutup di bawah, artinya masih berada di levelnya ini, maka tentu potensi turun itu ada, tetapi triggernya belum kuat. Seandainya lebih kecil segini pun masih berpotensi dia akan turun, tetapi untuk entry sell kita harus tunggu konfirmasi satu, baru kita entry di berikutnya. Kalau kita pengen ngambil posisi sekarang, maka time frame-nya tidak bisa H1, pakai yang kecil M5. Nah, nanti akan ketemu triggernya nih seperti ini. Di M5 ada rejeksi luar biasa di sini. Ini ada penolakan. Jadi sumbunya sudah lebih dari 5 kali atau 3 kali lebih ya. Bahkan kalau kita ukur ya, kalau kita ukur di sini dari sisi sumbu atau rejeksinya ini sudah cukup panjang. Dari sisi kekuatan, perhatikan dari sisi kekuatan ini naik turun naik ya. Sekarang kita coba dengan time frame kecil. Seperti yang kita sudah sampaikan, tren itu minimal 2 puncak 2 lembah, sehingga ketika lembahnya menuju ke atas, 2 lembah menuju ke atas, 2 puncak menuju ke atas, maka berpotensi akan tren lanjut, sehingga selanjutnya akan berpotensi. Kita kembali ke posisi ya saat ini ya. Tadi ada koreksi, ada rejeksi yang panjang, kemudian masih hijau, masih belum cukup trigger kita untuk entry. Kita menunggu satu konfirmasi warna merah, dan merahnya harus signifikan, harus punya dampak, punya pengaruh minimal setengah dari bodinya ini. Kalau merah terlalu kecil, maka kita lebih baik menunggu dulu biar lebih kuat, sehingga konfirmasinya lebih kuat, lebih meyakinkan. Dari situ nanti kita bisa entry, misalkan ini lebih dari setengahnya dan candle ini harus selesai, baru kita entry sell di bawahnya. Kalau misalnya kita entry sell di sini, misal ya, kira-kira resikonya di mana ya? Sebenarnya resikonya karena ini ada sumbu yang panjang itu di sumbunya, tapi karena ini cukup jauh ya, kalau misalkan sangat jauh ya jangan dipakai, karena ini cuma 300, kita bisa menggunakan resikonya di sini. Kita bisa menggunakan resikonya di situ. Kemudian targetnya di mana? Kalau resiko dulu, maka targetnya harus dilebihkan. Sehingga yang pas targetnya itu di levelnya di sini. Resiko berada di sini, targetnya berada di sini. Nah, ini adalah satu simulasi untuk mengantisipasi ketika nanti berbalik. Toh juga misalnya sudah dia bergerak turun, belum menyentuh target kita, tapi sudah kita anggap lebih dari cukup, maka kita juga bisa close posisi kita. Yang penting jangan terlalu dekat. Yang kita cari adalah keuntungan. Kalau sudah untung dan kita hitung sudah cukup, maka jangan abaikan, jangan kita menolak rezeki, karena nanti bisa jadi belum sampai tersentuh, belum sampai tercapai target kita, market keburu mantul. Karena tidak seorang pun nanti tahu pasti apakah dia kalau turun sampai di sini. Apakah nanti dia bergerak lagi sampai di sini atau bahkan bisa jauh lebih tinggi. Karena itu semuanya harus kita perhitungkan termasuk resiko. Oke, resiko tadi di atas sumbu. Kalau kita pengen target kita juga lebih. Tapi kalau misalkan terlalu jauh, kita hitung misalkan cukup jauh dan kita hanya meresikokan 200 misalkan ya, 200 ya kita hitung aja 200. Di sini boleh-boleh saja. Resiko itu adalah sejauh mana kita mampu menahan tingkat kecemasan kita saat kita merugikan modal kita ya, merugikan sebagian dari modal kita karena pengaruh pasar yang berbalik. Jadi harus disiapkan.
setidaknya kita sudah menghitung, oh rugi saya nanti maksimal di sana. Jadi kalau misalnya ini target, ini resikonya, maka targetnya juga sesuaikan, tambahkan sedikit aja. Sudah begini. Dari sisi potensi tentu masih berpeluang kalau kita menarik Fibonacci. Nanti kalau udah merah-merah baru kita narik Fibonacci dari sini ke sana. Misalnya ini merah-merah nanti. Jadi kita mengukurnya di sini. Nah, area Fibonacci itu berada di sini. 5061,8. Maksudnya apa? Maksudnya ketika nanti dia masih bergerak berada di atasnya ini, maka peluang untuk bergerak naik lagi masih terbuka sangat lebar. Nah, biasanya sebelum area ini di level yang terdekat kita jadikan sebagai penguji. Jadi bisa nanti misalnya sampai di sini dia turun begini. Kan tadi naik, misalkan naik. Atau sampai di sini misalkan ditutup dengan seperti ini. Jadi ngitungnya juga demikian. Ngitungnya bisa jadi dia memantul kemudian balik naik lagi. Selalu berada di levelnya itu kita jadikan sebagai dasar untuk mengujinya. Nah, sekarang bagaimana ketika perkembangan demi perkembangan harga masih belum sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, kita karena resiko sudah kita siapkan, tidak masalah. Sambil kita amati pergerakan demi pergerakan. Sambil kita amati candle demi candle. Sambil kita amati candle per candlenya, kemudian kita bandingkan dengan sebelumnya. Kita harus jeli melihatnya dari tebal kemudian memendek atau lebih kecil, ada rejeksi. Kemudian mencoba naik tapi gagal. Sampai nanti di ujungnya bagaimana? Kalau ternyata hijau masih melewati ujungnya, maka kekuatan hijau tidak bisa kita remehkan. Dia akan jauh lebih kuat. Sekalipun kita uji di levelnya dia masih kuat, tapi nanti kita lihat kekuatannya sejauh mana, kemudian dilihat sisi sebelah kiri lagi. Tapi kalau dia hanya bergerak naik, kemudian di bawah levelnya ini turun, naik lagi, turun lagi, kemudian sudah mulai ada petunjuk ya, seller sudah mulai berjajar, maka disitulah trigger sell itu sudah kuat. Ya, trigger sell itu sudah kuat. Jadi kalau belum ada ya jangan memaksa untuk melawan. Biasanya rata-rata teman-teman jatuhnya atau rugi banyak itu saat marketnya dia kuat, dia selalu melawan. Kalau dia naik, dia selalu sell gitu. Sementara dia tidak melihat saat ini range-nya masih kecil atau masih belum terpenuhi, sehingga berpotensi tetap berlanjut. Kalau dia belum ada tanda-tanda kuat turun. Ya, sedangkan ada kalanya koreksi kecil saja bisa menguat kembali. Nah, kalau yang sebelumnya kan di sini, range-nya kan di sini. Oke, range-nya dari yang sebelumnya, hari sebelumnya itu sampai di sini. Sehingga kalau misalkan bergerak naik tadi, kira-kira, nah ini sudah hampir mendekati, ya, sudah hampir mendekati.